warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Opik, Opini Kampus. Nah, Opik itu akan selalu membahas mengenai isu-isu dunia pendidikan dan kehidupan seputar kampus. Opik episode kali ini mendatangkan bintang tamu istimewa nih ya. Kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita hari ini, yaitu Ibu Andika Ayu Wulandari SSI MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya ini hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diizinkan bergabung di sini ya. Oke. Bu Andika, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih Bu. Kan kita ini biasanya kalau berbicara tentang prodi matematika Bu. Ya. Matematika itu kan isu-isunya katanya itu pelajarannya yang paling sulit gitu loh Bu. Di tingkat SD, SMP, SMA katanya itu paling sulit. Lah itu bener nggak sih Bu? Iya, paling sulit, paling menakutkan, paling ruwet gitu ya katanya ya. Baik, image matematika yang sulit, menakutkan itu mungkin karena cara penyampaiannya saja mungkin. Karena cara penyampaiannya yang terlalu banyak rumus, nanti pakai rumus yang mana lagi kan gitu. Tapi kalau nanti penyampaiannya dengan permainan, kemudian kita menerapkan konsep-konsep dasar seperti itu, mungkin nanti akan lebih menyenangkan. Jadi matematika yang kayaknya sulit itu kok jadi gampang ya gitu. Oh, jadi matematika yang sulit itu tergantung siapa yang menyampaikan, Betul bagaimana sekali, penyampaiannya. cara penyampaiannya Betul lebih sekali. tepatnya. Nah, kalau matematika sendiri nih Bu, saya tuh zaman SMA itu inget banget kita belajar tentang trigonometri, integral dan lain sebagainya itu ya Bu ya, yang sangat Iya. rumit itu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya relate-nya ke kehidupan kita itu apa sih Bu? Oke, Gitu. kalau integral trigonometri itu kan dulu kita pernah belajar di tingkat sekolah menengah ya. Iya. Nanti di pendidikan matematika ini menjadi mata kuliah dasar kita. Jadi nanti di mata kuliah di semester-semester akhir itu akan kita kembangkan menjadi matematika terapan. Nah, kalau kemarin mengenal rumus integral itu begini gitu ya. Kemudian rumus-rumus dasar trigonometri begini. Nah, nanti kita di pendidikan matematika di Universitas Bantara nanti kita akan belajar bagaimana integral itu ternyata bisa ya dipakai untuk menghitung luas atau volume benda putar gitu ya. Misalkan gampangnya begini. Mungkin tidak semua bentuk bidang itu kan bentuknya persegi panjang kan sudah ada rumusnya ya, Iya, betul. luasnya panjang kali lebar gitu. Nanti kalau bentuknya sudah acak-acakan begitu gimana? Itu pakai integral. Kalau untuk yang trigonometri, kita belajar tentang konstruksi bangunan, kekuatan bangunan, kita menggunakan ilmu trigonometri tentu saja gitu. Jadi ini pasti orang-orang yang berkecimpung di bidang teknik itu pasti belajar tentang trigonometri, harus gitu. Gitu, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi itu sebagai ilmu dasarnya ya Bu ya, untuk Betul ilmu-ilmu sekali. yang lain seperti teknik, arsitek dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu ya Bu ya Tidak kita ada. belajar. Oke Bu, tadi kan kita juga berbicara nih Bu, kalau matematika itu tergantung bagaimana penyampaiannya. Nah, supaya kita ini kalau belajar matematika itu ada perasaan senang Bu, jadi kita bisa menyenangi pelajaran matematika, itu gimana Bu? Ini tadi sudah saya sampaikan, mungkin kita bisa dengan suatu permainan. Jadi contohnya saja kita belajar tentang pola bilangan gitu ya. Pola bilangan mungkin kita bisa belajar kalau di matematika mungkin ada mahasiswa itu yang membuat media dengan bebek-bebekan gitu ya. Jadi ini ada bebek, ini melompat ke sini, ini melompat ke sini. Nah, kalau ada 3 bebek nanti pola bilangannya bagaimana? 1 bebek jadi berapa kan seperti itu. Nah, itu akan lebih menyenangkan nanti. Gitu. Jadi kita tidak menerapkan rumus-rumus begitu, tetapi kita menggunakan konsep dasar melalui suatu permainan. Oh iya, berarti itu nanti kita akan belajar matematika dengan cara yang menyenangkan, betul. seperti itu. Nah, kalau kita tahu nih Bu, ini kan ada kayak YouTuber itu ya, Jeremy Pauline itu kan pinter banget tuh Bu matematikanya ya. Dan dia juga terkenal kuliah di Jepang, dia Betul. jurusan matematika. Nah, orang-orang seperti itu Bu, yang cerdas dalam matematika itu menurut Ibu apakah itu kecerdasan numerikal dari lahir ataukah itu adalah hasil dari pembelajaran terus-menerus gitu? Kecerdasan itu kan sebenarnya
80% itu kan keturunan dari gennya si ibu ya. 20%-nya kan dari si ayah. Cuman kalau itu tidak kita asah gitu, nanti ya sama saja itu tidak akan berkembang gitu. Jadi kalau sudah punya keturunan, misalkan bapak ibunya pinter matematika begitu, kemudian anaknya apakah nanti pasti pinter matematika? Tergantung, gitu ya, tergantung apakah dia mau gitu, apakah dia mau meningkatkan gitu kemampuannya dalam matematika, apakah dia senang dengan matematika gitu. Ya jadi sebenarnya tergantung nanti apakah nanti si anak itu mau meningkatkan kemampuan numeriknya, apakah dia sudah senang dengan matematika terlebih dahulu begitu. Berarti kita jangan takut ya Bu ya kalau misalkan ada mahasiswa yang ngerasanya kok saya kurang pinter nih Bu belajar matematika. Nah itu bisa dilatih ya Bu Betul ya. sekali, misalkan dari SMK, misalkan SMK kok nilai matematika saya kok jelek, tapi saya senang dengan matematika gitu. Nah ini bisa kita asah di pendidikan matematika gitu. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita juga berbicara nih Bu, kan saat ini penggunaan teknologi itu kan berkembang pesat ya Bu ya. Nah, itu ada aplikasi-aplikasi penyelesaian soal matematika nih Bu. Iya, banyak Itu banyak sekali ya. ya, kayak Photomath, Iya, kemudian yang lainnya seperti itu. Nah, itu apakah boleh Bu digunakan untuk kita mempelajari matematika? Boleh apa tidaknya karena itu diciptakan dan dikembangkan oleh seseorang, artinya itu boleh. Boleh. Ya, itu berarti kan legal ya, legal. Tetapi tergantung dari penggunaannya. Jadi kalau itu untuk latihan soal gitu ya, untuk memperdalam pengetahuan boleh. Jadi latihan soal kita mengerjakan, kemudian kita pengen tahu, oh jawabannya begini Bener ya, apa oh saya salah? bener gitu ya, bener, oh jawaban saya salah gitu, salahnya di mana, diulang lagi, boleh-boleh saja. Tetapi di situ kita tidak boleh ketergantungan dengan teknologi ya. Jadi kita boleh mengikuti teknologi, tetapi teknologi jangan sampai menggantikan gitu ya, menggantikan seorang guru untuk menyampaikan oh konsep dasarnya itu begini loh gitu. Karena matematika itu tanpa kita paham konsep dasarnya itu tentu saja akan sulit kita memahami gitu. Oke Bu, terus nih Bu, dengar-dengar Prodi Matematika kemarin baru saja meraih penghargaan nih Bu. Ada Iya. prestasi Iya, tingkat betul internasional. Iya. Boleh dijelaskan Bu? Iya, jadi yang terbaru kemarin di bulan Februari ini kita ada kesempatan kita mengikuti Go for Yat. Jadi kita mengirimkan satu dosen untuk mengikuti kompetisi lecture exchange, dan alhamdulillahnya kemarin Bu Anissa Prima Eksakta, dosen kami di Pendidikan Matematika Univad, memperoleh first best performance gitu. Dan selain itu kita juga mengirimkan mahasiswa, jadi itu bentuknya kan tim ya, tim. Jadi kita memperoleh second best performance di situ dalam kategori yang international presentation competition gitu. Itu sangat membanggakan sekali karena itu kompetisi kan di ajang internasional ya, di ajang internasional. Jadi saya sangat bangga sekali mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa tidak hanya bisa gini aja, oh saya bisa ngitung gitu ya, kasarnya kan begitu di matematika, saya bisa ngitung integral, saya bisa ngitung trigonometri, enggak, tapi mahasiswa ternyata juga satu melek teknologi, yang kedua bisa berkomunikasi. Iya, ya, bisa public speaking ya. Public speakingnya, karena kan di matematika kita belajar tentang bahasa Inggris matematika juga. Jadi ada dua mata kuliah, bahasa Inggris matematika dan bahasa Inggris, karena berbeda ya, bahasa Inggris di matematika dengan bahasa Inggris untuk speech ya itu berbeda gitu. Jadi kita ajarkan itu ke mahasiswa juga gitu. Wah, luar biasa ini ya, memang Prodi Matematika Univad Bantara ini. Nah, misalnya nih Bu, lulusan matematika itu apakah bekerjanya hanya sebagai guru matematika atau bisa nggak sih bekerja di bidang lain? Ya, bidang yang lain tentu sangat banyak peluangnya matematika. Ya, selain menjadi guru matematika dari TK, SD, SMP, SMA, kan tidak kita pungkiri bahwa matematika itu ada dan pasti diajarkan gitu ya. Guru matematika pasti peluangnya sangat besar. Yang kedua, kita di matematika ada rumpun namanya rumpun statistika.
di statistika ini kita belajar mengolah data statistik, kemudian di sini kita belajar juga data-data. Jadi semua data-data itu kita olah menggunakan suatu software. Ya, jadi ada peluang bahwa mahasiswa ini bisa masuk ke dalam Badan Pusat Statistika Nasional. Betul. Ya, itu. Kemudian bisa juga dalam membuka dalam jasa, ya, jasa pengolahan data. Ini kan sudah banyak sekali beredar ya. Itu bisa juga begitu. Selain itu di perbankan ini juga banyak sekali yang membuka lowongan pekerjaan untuk lulusan alumni dari matematika gitu. Oh, jadi memang peluang untuk bekerjanya itu banyak sekali ya, Bu ya? Iya. Di prodi matematika. Oke, Bu Andika, kalau misalkan nih ada mahasiswa yang ingin bergabung di prodi matematika Univet Bantara, bagaimana Bu caranya? Oke, untuk melihat seperti apa sih matematika, kita sudah punya web ya, sosmed juga ada di Pendidikan Matematika Univet Bantara. Nanti di situ ada banyak sekali informasi tentang bagaimana sih pendidikan matematika, kegiatan mahasiswa apa saja begitu. Di situ banyak sekali. Nanti apabila nanti calon mahasiswa gitu ya, calon mahasiswa tertarik ingin sekali belajar lebih jauh tentang matematika, tentang pendidikan matematika, nanti bisa langsung datang ke Univet secara langsung atau bisa di link pmb.univetbantara.ac.id. Kami tunggu di Prodi Pendidikan Matematika Univet Bantara Sukoharjo. Oke, nah itu tadi kita sudah sharing-sharing ya dengan Bu Andika Ayu Wulandari terkait dengan matematika ya. Ternyata matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, untuk calon mahasiswa yang ingin bergabung ke Prodi Matematika Univet Bantara, jangan lupa untuk klik link pmb.univetbantara.ac.id atau juga bisa langsung berkunjung nih ke bagian PMB Universitas Veteran Bangun Nusantara. Nah, di sana nanti Anda akan dibantu untuk melakukan pendaftaran. Oke, Bu Andika, terima kasih untuk kedatangannya di podcast Opik hari ini. Oke, sebelum kita akhiri nih Bu, kita FKIP Univet Bantara ada yel-yel ya. Oke. Jadi nanti saya bilang FKIP Univet, kemudian Bu Andika bilang mantep masih gitu. Boleh dibantu ya? Siap. Oke. FKIP Univet Bantara, mantep masih. Dadah.